Bab 22. Sekte Hao Yue. Warrior yang bukan master alam bawaan, tidak ada keraguan tentang itu. Alasan mengapa dia tiba-tiba menjadi lebih kuat adalah karena ketika si botak dan yang lainnya berjalan di depannya, dia diam-diam menggunakan jimat penambah kekuatan kualitas bagus pada dirinya. Di bawah dukungan jimat penambah kekuatan kualitas bagus dan energi hitam keemasan, kekuatannya langsung meningkat beberapa kali lipat. Apalagi trio si botak meremehkannya, sehingga dia berhasil melakukan serangan diam-diam. Jika tidak, dengan kekuatan normalnya, seharusnya bisa mengalahkan si botak, tetapi sama sekali tidak mungkin untuk membunuh dalam hitungan detik. Dengan santai mengayunkan pedangnya, warrior yang menatap Trino yang berwajah pucat dan gemetar. Tepat ketika dia akan menyelesaikan sampah ini, Trino tiba-tiba berkata, "Yang, warrior Yang, kamu tidak bisa membunuhku, kakakku adalah master alam bawaan, kamu membunuhku, dia pasti tidak akan mengampunimu." Warrior yang mengutuk idiot diam-diam di dalam hatinya. Pada saat ini, dia masih mengancam orang. Dengan tergesa-gesa, pedang panjang itu bagaikan bayangan langsung menuju wajah Trino. Trino ngeri dan mengangkat pedang panjang di tangannya untuk secara tidak sadar untuk memblokir. Dengan bunyi, dang, pedang panjangnya patah, dan pedang panjang lawan menembus bagian depan dadanya. Menyimpan pedang panjangnya, warrior yang berbalik dan memandang hutan ribuan ular dengan lega, dan berkata dengan suara rendah, "Kamu, apakah ingin menyergap belakangan?" Mendengar apa yang dikatakan warrior Yang, si barbar bertiga di sampingnya terkejut, masih ada orang di lokasi. Mereka bertiga menekan keterkejutan di hati mereka dan berjalan ke sisi warrior yang dengan wajah waspada. Sungguh jiwa yang kuat. Setelah hening sejenak, saat suara terdengar, 3 sosok tiba-tiba melompat keluar dari hutan ribuan ular. Ketiga sosok itu sangat cepat, dipisahkan oleh puluhan kaki, dan ketiga sosok itu datang ke depan warrior yang dengan jarak 3 kaki. 3 pria dan 1 wanita, pria tampan dan wanita cantik, semuanya berusia 17 atau 18 tahun, semuanya mengenakan jubah putih ketat, disulam dengan bulan sabit perak kecil di dada kiri mereka. Meskipun mereka bertiga masih muda, namun ekspresi warrior yang sangat khusyuk, meskipun mereka bertiga belum mencapai alam bawaan, kekuatan mereka pasti jauh lebih kuat daripada si botak yang terbunuh sebelumnya. Karena kecepatan ketiganya terlalu cepat, itu bukan yang bisa dimiliki tentara bayaran biasa. Sekte Hao Yue. Melihat bulan sabit perak di dada 3 orang, Renita di samping berseru, jelas dia mengingatkan warrior Yang. Mendengar kata-kata Renita, warrior yang dengan cepat mengingat segala sesuatu tentang Sekte Hao Yue. Selain Kekaisaran Qin, wilayah selatan juga memiliki 6 kekuatan adidaya. Keenam kerajaan adidaya itu juga dikenal sebagai 1 partai, 2 istana dan 3 sekte. 1 partainya adalah Partai Yuan yang terkuat di antara 6 kekuatan, dan 2 istana masing-masing adalah Istana Salju dan Istana Bunga. Adapun 3 sekte tersebut adalah Sekte Hantu, Sekte Hao Yue, dan Sekte Pedang. Tentu saja, ini hanya kekuatan yang terlihat. Seberapa besar wilayah selatan, dan berapa banyak keluarga tersembunyi dan sekte kecil di dalamnya. Namun, warrior yang tidak tahu tentang kekuatan rahasia. Mendengar kata-kata Renita, salah satu dari 3 murid Sekte Hao Yue yang terlihat lebih tua maju selangkah, mengangguk ke arah warrior Yang, dan berkata, "Aku murid bagian luar Sekte Hao Yue. Harry, mereka berdua di sebelahku adalah adik seperguruanku Xiaon dan adik seperguruanku Mona. Awalnya, kami bertiga menemukan bahwa kamu berkelahi dengan seseorang tepat setelah keluar dari hutan ribuan ular. Untuk menghindari kecurigaan, kami bertiga tidak keluar,
tetapi tidak menyangka kamu memiliki jiwa yang begitu kuat, mengetahui keberadaan kami bertiga. Melihat bahwa murid sekte sangat sopan, si barbar bertiga sedikit tidak nyaman. Ketahuilah bahwa sebelumnya murid sekte selalu bersikap sombong terhadap tentara bayaran, menganggap mereka seperti semut yang sepele. Tentu saja, mereka bertiga juga tahu bahwa pihak lain sangat sopan karena warrior yang orang kuta dihormati di wilayah selatan, dan Harry bertiga terkejut ketika melihat penyerangan warrior yang secara diam-diam. Mereka pernah melihat pedang secepat itu, tetapi jarang melihat yang memiliki kekuatan sebesar itu. Terutama warrior yang juga menemukan mereka, ini lebih mengejutkan mereka bertiga. Melihat pihak lain sangat sopan, warrior yang juga tidak memperlakukan mereka dengan dingin. Dia sedikit mengangguk ke pihak lain dan berkata, "Aku warrior yang kultivator mandiri. Beberapa orang di sampingku adalah temanku." Mendengar apa yang dikatakan warrior yang, Harry sedikit terkejut. Mereka awalnya mengira bahwa warrior yang adalah murid dari sekte pedang, tidak menyangka warrior yang adalah seorang kultivator mandiri, tetapi ini tidak penting bagi mereka, yang penting memiliki kekuatan. Tidak tahu apakah kakak yang tertarik untuk berlatih bersama? Harry mengundang sambil tersenyum. Terlepas dari apakah warrior yang adalah murid sekte atau kultivator mandiri, memiliki kekuatan seperti itu pada usia seperti itu sudah cukup bagi mereka untuk diperlakukan sama. Warrior yang ragu-ragu, lalu menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, "Maaf, aku masih punya urusan." Dia keluar demi berjuang untuk hidup dan mati, dan ada terlalu banyak rahasia di dalam dirinya. Dia benar-benar tidak ingin orang tahu. Warrior yang menolak, dan Harry tidak marah. Dia tidak terlalu mengharapkannya, dan tersenyum saat ini. Jika begitu, tunggu kesempatan lain kali untuk berlatih dengan Kak Yang. Kami bertiga akan pergi dulu. Selesai bicara lalu berkelip dan menghilang di kejauhan. Sikap ketiga orang itu benar-benar mengejutkan warrior yang. Menurut pendapatnya, para murid sekte seharusnya adalah orang-orang arogan dan tidak memandang orang, tetapi ketiga murid sekte Hao Yue ini tidak memiliki sikap ini. Bahkan kesombongan sedikit pun tidak ada, ini membuatnya sedikit terkejut. Faktanya, warrior yang masih memiliki pengalaman yang terlalu sedikit. Banyak murid sekte sombong dan mendominasi, tetapi kebanyakan dari mereka benar-benar tidak punya otak. Sebagian besar murid sekte yang dapat menjadi murid sekte adalah orang-orang dengan bakat dan sifat yang baik. Umumnya sebagian besar murid sekte sangat pintar, mengetahui bahwa daripada bertambah satu musuh lebih baik bertambah satu teman. Saudara Yang, menurutmu apa yang harus dilakukan dengan beberapa orang ini? Pada saat ini, si barbar melihat beberapa mayat di sekitarnya dan bertanya. Melihat beberapa mayat di tanah, warrior yang tersenyum dan berkata, "Tentu saja mencari barang terlebih dahulu." Setelah mendengar ini, si barbar bertiga langsung tertawa. Setelah pencarian, warrior yang mendapatkan beberapa barang bagus, termasuk cincin kecil, pisau level kuning peringkat menengah, 2 belati level kuning peringkat rendah, dan lebih dari 10.000 koin emas. Namun, warrior yang tidak terlalu menyukai barang-barang ini, apa daya, sekarang dia adalah master rune tingkat 1, visinya juga menjadi lebih tinggi. Melihat cincin di tangannya, warrior yang sedikit kecewa, cincin ini jauh lebih buruk daripada miliknya, tetapi itu lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Menempatkan cincin di tangannya, warrior yang melihat 3 senjata level kuning di cincin, lalu melihat pada ketiga si barbar di sampingnya, ragu-ragu, dan dengan gerakan pergelangan tangannya, 3 senjata level kuning muncul. Dia menyerahkan senjata di tangannya kepada mereka bertiga, dan berkata, "Aku tidak menggunakan ketiga senjata ini,
hadiahkan untuk kalian." Si barbar terkejut terlebih dahulu, dan segera melambaikan tangannya dan berkata, "Saudara Yang, kamu telah menyelamatkan nyawa kami bertiga berkali-kali, dan ketiganya dibunuh oleh kamu sendiri. Kami tidak memiliki kekuatan, bagaimana kami bisa menginginkan barangmu?" Renita di samping juga mengatakan, "Kamu simpan barang-barang ini. Walaupun kami sangat tergoda, kami juga memiliki prinsip sendiri. Jika kami meminta barang-barang kamu, kami akan memandang rendah diri kami sendiri." Warrior yang tersenyum dan berkata, "Benda-benda ini tidak diberikan secara gratis untuk kalian. Tadi malam aku mendengar darimu bahwa tentara bayaran dipekerjakan oleh orang juga selain berburu monster hitam, kan? Yang paling dia khawatirkan sekarang adalah adik dan ibunya." Meskipun Tetua Qian memperingatkan keluarga Liu, bagaimanapun juga Tetua Qian tidak bisa sering berada di kota Anan. Jika keluarga Liu menggunakan trik pada adik dan ibunya, maka adik dan ibunya dalam bahaya. Jadi dia ingin mempekerjakan 3 orang di depannya untuk melindungi adik dan ibunya di kota Anan. Dia punya pemikiran ini tadi malam. Si barbar mengangguk dan berkata, "Selain berburu monster hitam, kami biasanya menjadi pengawal atau membantu orang mengawal barang-barang." "Saudara warrior Yang, maksud kamu ingin mempekerjakan kami?" Warrior yang melirik mayat Trino di tanah, dan kemudian berkata, "Trino dibunuh olehku. Jika kalian kembali ke kota Qingfeng, saudaranya pasti tidak akan mengampunimu. Jika kalian mau, aku ingin kalian pergi ke kota Anan untuk melindungi aku, adik dan ibuku. Waktunya hanya setengah tahun, bagaimana?" Mendengar itu, mereka bertiga sedikit tergoda, seperti yang dikatakan warrior Yang. Begitu Trino meninggal, mereka bertiga pasti akan berada dalam bahaya ketika mereka kembali ke kota Qingfeng, meskipun hukum kekaisaran Qin sangat ketat. Kakak laki-laki Trino seharusnya tidak berani menyerang mereka di kota Qingfeng, tetapi bagaimana dengan di luar kota? Dan sekarang mereka tidak bisa melanjutkan berburu monster hitam, lagi pula mereka hanya bertiga. Memikirkan hal ini, si barbar memandang Renita dan si hitam. Melihat Renita dan si hitam mengangguk, dan berkata, "Saudara Yang, kami bersedia menerima pekerjaan." Melihat mereka bertiga setuju, warrior yang menyerahkan 3 senjata di tangannya kepada mereka bertiga, lalu mengeluarkan 10.000 koin emas kepada mereka bertiga. Melihat bahwa si barbar ingin menolak, dia langsung berkata, 10.000 koin emas ini tidak semuanya untukmu, 5.000 koin emas diantaranya adalah upah untuk kalian bertiga, dan 5.000 koin emas lainnya kamu bantu aku berikan kepada adik dan ibu aku." Mendengar ini, si barbar ragu-ragu, lalu mengangguk. Ketiga senjata level kuning itu bernilai tidak kurang dari 40.000 atau 50.000 koin emas. Bersama dengan 5.000 koin emas ini dan simpanan mereka, lebih dari cukup untuk memiliki pijakan di kota Anan. Melihat si barbar menerima koin emas, warrior yang melanjutkan, "Setelah kamu pergi ke kota Anan, biarkan Kak Renita menghubungi adik dan ibuku. Si barbar dan si hitam, jangan muncul, bersembunyi saja di kegelapan. Untuk krisis yang tidak bisa dihadapi, tolong tulis surat ke Sekte Pedang, aku akan datang secepat mungkin." Si barbar tersenyum dan berkata, "Saudara warrior Yang, jangan khawatir, kami tidak jarang melindungi orang. Jika ada krisis yang tidak bisa kami hadapi, kami juga punya cara. Singkatnya, selama bukan master di alam bawaan, kami pasti akan menjaga keluarga saudara Yang." "Bagus." Warrior yang mengangguk, lalu melirik Renita di sampingnya. Melihat warrior yang menatap Renita, si barbar dan si hitam pergi duluan dengan tahu diri. Awalnya, Renita juga akan mengikuti, tetapi dia dihentikan oleh warrior Yang.
bersambung.